Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel ini Satu Hari Satu Firman, di mana kita akan kembali membahas sedikit dari firman-firman Tuhan, dan kita akan juga belajar tentang apa yang mau disampaikan oleh Tuhan pada kita. Namun sebelum itu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita untuk bisa memahami dan juga melakukan firman-firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada yang mengenalkan Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih kami sepanjang hari ini kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, dan kami menyertai kami dari awal pagi hingga malam ini Tuhan. Kami ada sampai titik hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bapa, sebentar kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan sedikit dari firman. Berbicara kepada kami Bapa, agar aku bisa mendekat diri kami untuk mengungkapkan setiap selubung-selubungnya, menghalangi pengetahuan akan Engkau. Tetapi biarlah kami dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerti dan juga melakukan setiap dari firman. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, pakailah menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-24, pasal yang ke-32 hingga yang ke-37. Ini saya ambil beberapa ayat dari pasal 24. Judulnya, Kedatangan Anak Manusia, Perumpamaan tentang Tuhan Allah. Dan saya akan mengambil bagian akhirnya agar kita tidak terlalu panjang untuk membaca, untuk mengartikan semuanya itu agar tidak terlalu bingung. Kita mulai dari ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang Tuhan Allah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah kalau waktunya sudah dekat, sudah diangkat pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama Yesus berada di bumi, selama Yesus berkhotbah di dunia, turun ke bumi, Yesus juga pada akhirnya sedikit mengungkapkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada peperangan, ada kelaparan di mana-mana, bencana alam, sakit bersalin, kesusahan, terdengar deru perang, bangsa melawan bangsa. Bahkan dalam kitab Hagai, pasal yang ke-1 kalau tidak salah, Tuhan akan mengguncangkan satu bangsa, di mana itu adalah tanda-tanda sebelum Tuhan datang kedua kali. Kita mulai bahas di ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang Tuhan Allah. Apabila ranting-ranting yang melambut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah. Ada dua konsep teologi yang bisa saya simpulkan di sini. Yang pertama tentang Tuhan Allah. Apabila ranting-ranting yang melambut dan mulai bertunas, ini artinya akan ada kebangkitan rohani sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kenapa saya bisa berkata ini akan ada kebangkitan rohani? Karena di sini dikatakan dan mulai bertunas. Bertunas itu sebenarnya kita
dipanggil untuk memberitakan Injil dan kita berbuah. Buahnya tidak secara fisik, tapi buahnya adalah membawa jiwa-jiwa untuk datang pada. Fokus di sini adalah kita melayani Tuhan. Jadi kita menginjil. Jiwa-jiwa itu bukan buat kita, saudara, tetapi jiwa-jiwa itu buat Allah. Amin. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Musim panas di sini dimaksudkan adalah ketika buah itu sudah berbuah, maka siap-siaplah buah itu jatuh. Artinya ketika tanda-tanda akhir zaman itu muncul, bahkan salah satunya adalah perkembangan rohani, kebangkitan rohani di mana-mana. Itu artinya Tuhan sedang menyiapkan kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan menyiapkan istilahnya jalur atau jembatan agar dia bisa menyatakan dirinya yang betul. Tuhan memberikan tanda-tanda supaya kita berjaga-jaga. Di ayat yang 33 dikatakan, demikianlah juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang. Jadi Yesus mau berbicara kalau kita melihat, mendengar kabar-kabar tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, itu Yesus mengatakan ini memang harus terjadi terlebih dahulu sebelum aku datang ke dunia. Jadi tanda-tanda itu yang akan mendahului kedatangan Yesus, sehingga ketika tanda-tanda itu sudah ada, Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan tidak berlalu. Di sini Tuhan mau sampaikan, saudara, tanda-tanda itu dimunculkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya agar kita bisa mengetahui, agar kita bisa berjaga, agar kita bisa siap sedia, agar kita bisa sedia sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan masuk kerajaan Allah. Amin. Dari tanda-tanda itu kita bisa mengerti sikap apa yang perlu kita ambil, langkah apa yang perlu kita ambil, yaitu bertobat. Amin. Ketika kita bertobat, kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, sehingga kita intim dengan Tuhan. Dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dan berkata Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika kita intim dengan Tuhan, hal-hal tidak hanya hal-hal rohani saja yang terpenuhi, tetapi hal-hal dunia. Dan ini merupakan hal-hal dunia yang sebenarnya bukan suatu bahaya bagi orang besar, tetapi ini sebagai peringatan keras dari Tuhan Yesus, peringatan tegas bagaimana ketika kita sudah mengetahui ada tanda-tanda itu, kita bisa mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Ayat 36 dikatakan, sebab tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, seorang yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Di sini ada beberapa kalimat yang membuat kita bingung, saudara. Dikatakan dan anak pun tidak. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, saudara? Ada beberapa alasan. Ada 4 alasan. Yang pertama, konteks dari Injil Matius
kita perlu untuk memahami kondisi keadaan yang ada di sana. Karena pasal 24 digambarkan tentang khotbah Yesus di Bukit Zaitun, khotbah eskatologis di Bukit Zaitun. Eskatologis adalah merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan air hidup manusia, dan juga bisa berarti akhir daripada dunia. Jadi di sini yang utama konteks Injil Matius, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang kapan baik Allah akan turun dan kapan tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan simpel, tetapi walaupun simpel, ini sangat kuat, saudara. Yesus menekankan sikap berjaga-jaga, bukan spekulasi tentang waktu. Jika Tuhan Yesus mengatakan, aku tahu waktunya adalah begini, adalah hari ini, kapan, dan lain sebagainya. Jika Tuhan Yesus memberitahukan hal itu, maka kita akan dengan santai-santai. Semisal waktunya adalah 2 November 2020, maka kita akan bersantai-santai, saudara, bukan berjaga-jaga. Karena kita sudah tahu waktunya, kita menganggap sepele hari kiamat itu, menganggap sepele kedatangan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjaga-jaga. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak pun tidak? Karena Tuhan Yesus juga tidak mau kita mencari-cari kapan dan di mana kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi, saudara. Tetapi Tuhan Yesus memfokuskan kesiapan hati berjaga-jaga, sehingga walaupun kita tidak tahu waktunya, karena kita tidak tahu waktunya kapan, maka kita akan mengambil sikap berjaga-jaga, yaitu kita menunggu lagi dengan Tuhan, sehingga kapanpun waktunya Tuhan datang, Tuhan panggil, kita sudah siap. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Yesus mengambil kemanusiaan Tuhan Yesus dalam wujud inkarnasi Allah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia adalah Yesus. Dalam Matius, Yesus adalah Immanuel. Dikatakan Matius 1 ayat 23, Allah yang menyertai manusia. Tetapi dari sini kita juga bisa mengerti bahwa Yesus adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Dia tidak hanya tahu tentang kondisi surga, tapi dia juga merasakan kondisi manusia, saudara. Sebagai manusia, Yesus mengosongkan diri, dalam tanda kutip mengosongkan diri. Kata mengosongkan diri atau biasa disebut kenosis, kita bisa baca di Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Pernyataan anak tidak tahu menunjukkan kerendahan hati Yesus sebagai anak yang tepat. Jadi, walaupun Yesus juga adalah Allah, tetapi waktu itu posisi dia adalah juga sebagai manusia. Dia menyamakan diri dengan manusia. Kita sebagai manusia, sikap yang kita ambil untuk Allah itu adalah menyembah, adalah rendah hati, adalah taat. Sehingga Yesus dalam wujud manusianya,
dia juga mengambil sikap manusia. Dia tidak menyamakan diri dengan melainkan dia menyamakan diri dengan manusia, yaitu dia juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ini Islam mengosongkan diri. Dia rendah hati. Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, walaupun dia Allah. Tetapi Yesus ingin memfokuskan, memberitahu kepada murid-muridnya bahwa yang menjadi fokus utama adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri. Yang menjadi fokus utama adalah status kebapaannya. Amin. Karena ketika ia menjadi manusia, ketika Allah turun menjadi manusia, dia menyamakan posisinya dengan manusia. Manusia pada umumnya menyembah Tuhan, meninggi. Dia juga seperti itu, menyembah Bapa, meninggikan Bapa. Bahkan Yesus mengatakan, jika sangat ini bisa berlalu daripadaku, tetapi kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendak. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, ketaatan, bukan kesombongan. Walaupun kita mungkin title-nya bagus, pendeta, pengajar, hamba Tuhan, penginjil, dan lain sebagainya, walaupun kondisi kita lebih dari cukup, tetapi ingat, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan, dikatakan barang siapa merendahkan diri, artinya merendahkan diri adalah kunci ketaatan. Dari kita merendahkan diri, kita merasa kita harus belajar, kita harus belajar untuk mengembangkan diri, sehingga itulah yang membawa kita pada ketaatan untuk belajar. Itu alasannya. Yang kedua, alasan yang ketiga, relasi trinitas, peran dan fungsi. Dalam Matius, Yesus sering menekankan peran berbeda antara dia dan Bapa. Di dalam doa di Getsemani, di dalam Matius 26 ayat 39, yang berkata tentang cawan itu, Yesus ingin mengajar kepada kita, murid-muridnya, dan juga kepada kita, bahwa sumber otoritas atau fokus utama dalam pembahasan ini, dalam penyembahan ini adalah Bapa. Bapa sumber otoritas akhir tentang hal, sumber otoritas tentang akhir zaman. Jadi walaupun dia Allah, tetapi posisi dia adalah Allah. Dia memposisikan dirinya sebagai Allah, maka dia juga, Yesus juga meninggikan Bapanya. Bukan berarti Yesus secara esensi bukan Allah, bukan berarti Yesus ada, bukan berarti Yesus tidak Allah, bukan berarti Yesus bukan, tetapi fungsinya sebagai anak yang diutus. Perlu dipahami saudara, trinitas, tiga fungsi, tiga pribadi dalam satu lagi. Bapa, pribadi Bapa itu fungsinya adalah pencipta, pengelola yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan lain sebagainya. Status Bapa adalah pencipta. Yang kedua, anak, status anak, posisi anak, status sebagai anak adalah ketika Allah memposisikan dirinya sebagai anak, sebagai hamba yang turun sebagai manusia untuk menebus satu ini. Untuk itulah Yesus tidak secara eksplisit, secara keseluruhan menampilkan kapan akhir zaman, kapan dan bagaimana terjadinya akhir zaman. Tetapi Yesus menekankan kondisi dia posisinya sebagai anak. Anak adalah sebagai hamba untuk
taat sama tuannya. Itu posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah sebagai roh, statusnya sebagai roh kudus. Dan Yesus berjanji, aku akan memberikan yaitu roh Allah itu sendiri. Dikatakan dalam Matius 28, aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Menyertai ini adalah yang bentuknya adalah roh kudus itu sendiri, roh dari Allah itu sendiri. Jadi 3 posisi, 3 status, tetapi pada hakikatnya adalah satu saudara. Yang satu adalah pencipta, yang pencipta menguasai, yang kedua adalah sebagai hamba, sebagai anak, sebagai penebus, yang ketiga adalah sebagai penuntun dari roh dari Allah itu sendiri. Alasan yang terpenting, tujuan pastoral dari pernyataan Yesus ini, murid-muridnya dan juga kita yang membaca ini, kita orang percaya ingin agar tidak berspekulasi atau mencari tanda-tanda lain. Ketika Yesus menyebarkan semua informasi tentang Isa, mungkin kita akan berspekulasi, misalnya tanda akhir zaman ada 15. Nah, mungkin pada waktu ini tanda akhir zaman ada 10, baru sampai 10. Makanya manusia bisa saja menyepelekan. Dia mungkin bisa saja berkata, oh ini masih tanda-tanda yang ke-10, belum tanda-tanda yang ke-15. Nanti sajalah bertobat. Orang belum tanda ke-15, belum tanda yang terakhir. Kenapa Yesus tidak menyebutkan semua rahasia yang sama? Agar murid-muridnya pun termasuk kita juga selalu siap. Kita juga diajak untuk tidak sibuk mencari tahu waktu kapan dan di mana, tetapi manusia adalah berjaga-jaga, setia dalam mengibadah kita, setia dalam iman kita, sehingga walaupun kita tidak tahu kedatangan Tuhan, kita sudah menyiapkan hati. Suatu saat Tuhan panggil, kita sudah siap. Amin. Kesimpulan ini dinyatakan dalam perumpamaan berikutnya, Matius 25, tentang gadis bijaksana. Tentang gadis bijaksana, talenta dan pengabdian. Gadis bijaksana itu yang menjadi contoh kita, walaupun tidak tahu kedatangan mempelai pria, tetapi mereka sudah menyiapkan minyak, sudah menyiapkan lilin dan lain sebagainya. Berbeda dengan gadis itu, mereka hanya bersungut-sungut, mempelainya tidak datang, nanti saja beli minyaknya. Keburu mempelainya datang, mereka tidak siapa. Itulah kenapa dan Yesus tidak mau semua rahasia itu terungkap, tapi mau agar kita berjaga-jaga sampai kita siap untuk sampai dipanggil Tuhan. Marilah kita mengerti apa yang sudah akhir maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah kami diizinkan diperbolehkan sampai ditemui kebenaran sedikit dari rahasia firman Tuhan. Pakailah mata hati kami, pakailah roh kudus yang ada dalam kami, pikiran kami, perasaan kami, jiwa semuanya Kau pakai untuk agar kami bisa memahami dan juga melakukan dari banyak-banyak. Tuhan menjadi saksi dan kami menjadi pelaku firman dalam dunia berada, dan ajarlah untuk setia dan jaga-jaga menunggu kedatangan-Mu yang terakhir. Terima kasih Bapa, serahkan doa dan permohonan jiwa kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.